Pak Chanyeol itu sudah melakukan 10 kali perselingkuhan selama mereka berhubungan asmara. Pak Chanyeol ini menyukai perempuan glamor yang dari klub-klub gitu yang suka berpakaian mini. Ini jadi suatu skandal yang benar-benar membuat Pak Chanyeol itu down gitu ya. Tiba-tiba hilang dari sosial media dan nggak mungkin gimana ya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membahas dimana teman-teman pasti tahu kan, Park Chan-yeol EXO akan menjalani wajib militer di tanggal 28 Maret 2021 ini. Dan di sini aku akan membahas peristiwa yang terjadi sebelum Park Chan-yeol itu menjalani wajib militernya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, langsung aja ke pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke faktanya, di sini teman-teman harus tahu dulu bahwasanya Park Chan-yeol itu adalah anggota kelima yang mengikuti wajib militer. Nah, sebelumnya itu ada yang pertama itu Xiumin dan dia udah berhasil dan sudah keluar dari wajib militernya. Nah, yang kedua itu ada Dio dan dia juga udah berhasil keluar dari wajib militer dan setelah selesai menyelesaikan wajib militernya. Dan yang ketiga itu adalah Suho yang dimana merupakan leader EXO dan masih menjalani wajib militer. Nah, yang keempat itu ada Chen yang dimana Chen juga sedang menjalani wajib militernya. Dan yang kelima adalah Park Chan-yeol yang dimana akan menjalani wajib militernya di tanggal 28 Maret 2021. Gak lama lagi ya teman-teman. Nah, baru-baru ini Chan-yeol memberitahukan bahwasanya dia akan menjalani wajib militer di tanggal 28 Maret ini setelah beberapa lama menghilang dari dunia sosial media. Dan EXO-L pada mencari-cari Park Chan-yeol ini, dimana kenapa nggak pernah lagi ada kabar. Padahal Park Chan-yeol itu orang yang selalu update instastory, dan tiba-tiba nggak mengupdate instastory-nya dan nggak nampak di sosial media gitu. Nah, ini diakibatkan atau menurut EXO-L ini karena Park Chan-yeol itu sedikit menutup diri karena ada kasus yang sempat menimpa Park Chan-yeol. Jadi kasus ini seperti tuduhan, bukan kasus yang telah dia lakukan. Jadi ini semacam tuduhan. Jadi dia dulu punya. Jadi ada seorang perempuan yang mengaku mantan kekasihnya Chan-yeol. Nah, di sini perempuan yang mengaku mantan kekasihnya itu memberi skandal atau memberi berita buruk bahwasanya Chan-yeol ini tukang selingkuh atau playboy gitulah ya. Nah, perempuan ini mengaku bahwasanya Park Chan-yeol itu sudah melakukan 10 kali perselingkuhan selama mereka berhubungan asmara. Dia melakukannya dengan cara membuat sebuah postingan. Perempuan ini menuliskan kata-kata yang berisikan ini. Nah, di situ dia mengaku bahwasanya Park Chan-yeol itu telah berselingkuh selama 10 kali selama mereka menjalani hubungan asmara, dan itu sudah dilakukan sebanyak 10 kali. Dan dia juga mengatakan bahwasanya Chan-yeol ini juga berselingkuh dengan anggota dari grup perempuan yang inisialnya dibuatnya itu BJ. Kemudian pramugari dan masih banyak lagi. Dia menyebutkan itu dalam sebuah tulisannya. Nah, kemudian nggak sampai di situ, dia juga mengatakan bahwa Park Chan-yeol ini tidak dewasa, sehingga membuat perempuan itu terbebani. Nah, perempuan itu juga mengatakan bahwasanya Park Chan-yeol ini menyukai perempuan glamor yang dari klub-klub gitu yang suka berpakaian mini. Ini buset, ini parah banget sih tuduhan dia. Padahal dia itu nggak kenal loh. Nah, setelah dia mengunggah tulisan dia itu, ini menjadi bom. Ini menjadi sangat viral dan ini menjadi suatu skandal yang benar-benar membuat Park Chan-yeol itu down gitu ya. Tiba-tiba hilang dari sosial media dan nggak mungkin gimana ya. Namanya juga dunia artis-artis gini ya, entertainment ini keras banget. Pastinya aku udah membayangkan banget pasti ada sisi depresi yang keluar dari Park Chan-yeol, makanya dia sampai enggak menongol gitu di sosial media sampai berbulan-bulan. Nah, jadi setelah ini semuanya viral, kemudian ada bantahan atau pembelaan dari temannya Chan-yeol. Dan temannya ini mengunggah juga sebuah tulisan yang berisikan bahwasanya dia itu
berinisial B dan saling mengenal dengan channel, dan dia membantah tuduhan itu bahwasanya itu tidak benar. Nah, di surat pembelaan ini di sini perempuan ini mengaku sebagai B dan dia itu mengaku sebagai temannya Pak Chaniol. Nah, dia membuat klarifikasi bahwasanya channel itu nggak pernah berselingkuh seperti itu, bahkan tidak pernah berhubungan atau memiliki hubungan asmara bersama perempuan itu. Perempuan ini kayak punya dendam pribadi mungkin ya, dan mereka itu bukan teman, hanya pernah mengenal aja. Dan pernah suatu ketika, menurut fakta tulisan yang dibuat temannya channel yang inisial B, pernah suatu ketika perempuan yang menuduh channel ini yang sering berselingkuh itu mengancam channel untuk memberikan sejumlah uang. Nah, menurut si B ini, yang temannya Pak Channel ini, bahwasanya si perempuan itu yang menuduh channel tadi itu memiliki dendam pribadi karena dulu channel enggak memberikan uang pinjaman kepada dia karena dia meminjam uang sebelum channel debut. Nah, jadi mungkin itu suatu dendam lah ya, karena dia udah melihat channel itu udah sukses, jadi dia kayak dendam gitu dan membuat suatu skandal untuk channel supaya jatuh mungkin karirnya gitu. Nah, jadi parahnya ini ternyata perempuan itu yang suka menuduh itu, katanya si B ini, itu dia itu udah memiliki penyakit delusi sudah sejak lama. Wah, parah banget ya teman-teman. Jadi dia itu kayak nuduh gitu hanya karena dendam, karena nggak dipinjamkan duit sama channel dulu. Ya namanya juga orang baru debut pasti nggak punya uang ya, jadi dia tuh dendam ya. Dan udah itu katanya ada penyakit delusi, jadi ya mungkin sudah ada gangguan kayak gitu. Nah, setelah ada klarifikasi dari temannya Pak Chaniol yang inisial B, akhirnya postingan itu, tulisan itu dihapus oleh si perempuan yang tukang tuduh ini. Nah, setelah selesai skandal itu, Pak Chaniol betul-betul menghilang dari sosial media. Dia nggak pernah lagi unggah instastory, nggak pernah update lagi di mana-mana, dan EXO-L mencari-cari sampai EXO-L membuat ritual untuk memanggil channel. Itu seru banget sih. Aku kebetulan EXO-L dan aku juga melihat posting-postingan di grup-grup gitu, bahwasanya kayak yang membuat ritual untuk memanggil Pak Chaniol, dan itu nggak berhasil. Nah, setelah beberapa bulan, akhirnya Pak Chaniol menampakkan diri di sosial media, dan itu membuat EXO-L terkejut karena kabar yang pertama setelah dia tampil atau setelah dia nongol lagi di sosial media itu adalah sebuah postingan bahwasanya dia akan menjalani wajib militer di tanggal 28 Maret 2021. Tapi nggak apa-apa deh ya teman-teman, karena gimana, lebih cepat lebih baik supaya nanti mereka comeback lebih lengkap. Itu dia fakta Pak Chaniol sebelum menjalani wajib militernya. Nah teman-teman, nggak usah khawatir bagi teman-teman yang galau, nggak usah khawatir karena di tanggal 18 Maret ini Pak Chaniol akan menghadiri pemutaran film perdananya The Box. Jadi teman-teman, nggak usah galau-galau dulu. Sebelum dia wajib militer, dia akan menghadiri itu, yang pastinya kita akan bisa melihatnya ya, mungkin akan ada diunggah di beberapa sosial media seperti YouTube gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah galau dulu. Jadi teman-teman, yang pentingnya kita mendoakan terbaik lah untuk para bias-biasnya teman-temannya semua. Nah, setelah skandal-skandal itu dan setelah Pak Chaniol menampakkan diri lagi di sosial media, akhirnya kita para EXO-L akan melepaskan lagi Peter Pan kita yang kelima untuk wajib militer. Nah, oke teman-teman, di sini aku cukup membahas itu aja dulu fakta-fakta bahwa sebelum Pak Chaniol menjalani wajib militernya itu hal yang dirasakan dia itu seperti apa. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke semua sosial media teman-teman. Thanks for watching ya. Everybody fucking jump.